Pika. Oh ya, nanti untuk tes formatifnya dicoba sendiri ya di rumah, dipelajari, dikerjakan, supaya nanti ketika ada evaluasi teman-teman bisa mengerjakan, bisa menjawab dengan baik. Untuk pelajaran berikutnya kita punya jenis-jenis statistika. Yang pertama mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensia. Ada yang tahu statistika deskriptif itu apa? Gimana? Membahas cara-cara pengumpulan data. Oke. Kemudian statistika deskriptif itu berkaitan dengan bagaimana data dapat dideskripsikan, baik secara numerik atau secara grafis, sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Nah, statistika deskriptif ini memiliki 3 kegunaan. Apa aja? Yang sudah baca buku pasti tahu. Kegunaan dari statistika deskriptif. Yang pertama apa? Memberikan informasi. Kemudian mengamati betul untuk Mbak Desi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang lain, oke. Seperti yang sudah dijelaskan di buku, yang pertama adalah dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Ya, sesuai dengan deskripsinya ya. Kemudian yang kedua, memungkinkan peneliti menyajikan atau menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik. Seperti yang ada di PPT, itu kan ada diagram, ada histogram, ya kan? Nanti data bisa dijadikan seperti itu, dikelompokkan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, memungkinkan peneliti mengukur 2 karakteristik dari setiap respondennya, dan selanjutnya meneliti hubungan di antara kedua karakteristik tersebut. Misalnya, membandingkan 2 kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik yang sama. Perbandingan rata-rata umur dari ibu-ibu peserta program KB di daerah perkotaan dan daerah pedesaan di suatu provinsi. Oke. Sudah jelas untuk statistika deskriptif? Kemudian selanjutnya adalah statistika inferensia. Siapa yang sudah tahu statistika inferensia? Itu exploratory data analysis yang deskriptif, Mbak. Sekarang kita beralih ke statistika inferensia.
Statistika inferensia itu adalah berkaitan dengan pemodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Oke. Kemudian statistika inferensia itu memiliki 4 karakteristik. Coba sebutkan 4 karakteristik dari statistika inferensia. Ada 4 karakteristik, coba disebutkan. Untuk jawaban Mbak Desi itu karakteristik yang pertama, teknik penarikan sampel, betul. Kemudian ada lagi, 2 lagi. Siapa yang bisa? Silahkan dijawab. Numerical data. Oke, kemudian yang terakhir, pengamatan secara acak sudah. Ada 4 yang terakhir, numerical data sudah, teknik penarikan sampel sudah, common inferential objective. Oke. Karena semuanya sudah tahu, kita lanjut ya. Nah, kita berlanjut ke statistika parametrik dan non-parametrik. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai statistika parametrik? Silahkan. Apa yang dimaksud dengan statistika parametrik? Oke, jawabannya Mbak Desi betul. Minimal ukuran datanya apa? Datanya berskala, pengukuran minimal apa? Untuk parametrik. Interval. Untuk yang lain pengertiannya, kalau Mbak Desi seperti yang di buku, statistika parametrik ini adalah suatu uji yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu dari data sampel penelitian. Oke. Kemudian biasanya memakai asumsi apa untuk yang parametrik? Normal. Oke. Kemudian untuk statistika statistika non parametrik apa?